Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Sebelum ke contohnya, teman-teman harus tahu dulu bagaimana rumus persamaan akuntansinya. Nah, di sini sudah tertulis rumus persamaan akuntansi, yaitu aktiva atau harta perusahaan sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal. Langsung saja kita ke contohnya. Ada transaksi pertama. Tanggal 1 Desember 2015, Nyonya Audia mendirikan salon yang diberi nama Salon Audia yang menyerahkan uang sebesar 20 juta sebagai modalnya. Nah, modal di sini masuk ke dalam aktiva kas. Transaksi pertama, kasnya bertambah jadi 20 juta karena Nyonya Audia menyerahkan modalnya memakai uang sendiri, tidak memiliki utang. Jadi kewajibannya ini di sini 0. Terus ditambah modalnya tadi 20 juta. Jadi persamaan akuntansi ini sebelah kiri dan kanan itu harus balance. Di sini 20 juta, di kanannya juga 20 juta. Jadi ini udah balance. Nah, di sini bentuk neracanya. Neraca itu supaya kita memudahkan kita dalam membaca jumlah aktiva dan jumlah pasifnya. Di sini aktivanya kas 20 juta, kewajibannya tidak ada, modalnya 20 juta, jumlah aktiva sama dengan 20 juta, jumlah pasifnya juga 20 juta. Jadi kiri dan kanan itu sama, berarti ini udah balance. Oke teman-teman, lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini tanggal 1 Desember, Nyonya Audia membeli peralatan salon seharga 10 juta secara tunai. Nah, ini perlu digarisbawahi, jika membeli secara tunai sudah pasti ini kas, masuk ke dalam kas. Nah, tadi kan kasnya 20 juta. Kemudian Nyonya Audia membeli peralatan salon sebesar 10 juta, berarti di sini kasnya itu diambil 10 juta karena Nyonya Audia membeli peralatan ini kan dengan uang kan, tentunya uang kas yang dia miliki, berarti di sini dikurangi 10 juta. Nah, kasnya kan berkurang 10 juta. Berarti di sini saldo Nyonya Audia itu tinggal 10 juta. Namun di sisi lain ada apa ya? Kayak aset gitu, asetnya bertambah di peralatan senilai 10 juta. Kemudian di sebelah kanannya kewajiban itu 0 karena Nyonya Audia membeli secara tunai, modalnya tetap 20 juta. Di sini tinggal ditambahin aja. Jadi kas ditambah peralatan, kasnya tinggal 10 juta, peralatan 10 juta jadi 20 juta. Sebelah kiri 20 juta, sebelah kanan juga 20 juta. Jadi ini udah balance. Nah, ini bentuk bacanya seperti ini. Aktiva kas 10 juta, peralatan 10 juta, jumlah aktivanya 20 juta, kewajiban tidak ada, modal tetap 20 juta. Sebelah kiri 20 juta, sebelah kanan 20 juta, berarti ini udah balance. Oke, kita lanjut ke transaksi 3. Pada tanggal 5 Desember, Nyonya Audia membeli perlengkapan salon berupa pembersih kulit, make up, dan sebagainya seharga 4 juta secara kredit. Nah, di sini kan ditulis kredit, berarti yang bertambah itu hutang di sebelah kanan. Kita langsung ke sini lihat, ini kan tadi transaksi 1-2, kita langsung ke sini aja transaksi 3. Nah, di kasnya itu dikosongin aja, soalnya kan Nyonya Audia ini membelinya secara kredit. Jadi di kas itu dikosongin, perlengkapannya otomatis bertambah karena aset Nyonya Audia kan bertambah untuk perlengkapannya 4 juta. Terus peralatan kosongin, kewajiban hutangnya tadi kan bertambah jadi 4 juta, modal tetap. Jadi di sini saldo akhirnya kas 10 juta, perlengkapan 4 juta, peralatan 10 juta, di sebelah kanannya ada hutang 4 juta, modal tetap 20 juta. Nah, ini bentuk neracanya, ada aktiva sebelah kiri, ada kas 10 juta, peralatan 10 juta, perlengkapan 4 juta, jadi jumlah aktivanya 24 juta. Nah, di sebelah kanan juga ada utang, utangnya 4 juta, modalnya tetap 20 juta, jumlah pasifanya 24 juta. Jadi sebelah kiri dan kanan itu sama, seimbang atau balance. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya lupa bilang, jadi transaksi 3, 4, dan 5 ini saya ganti media karena ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut ke transaksi yang 4.
Jadi di sini pendapatan jasa salon atau kredit sampai tanggal 15 Desember adalah 1,5 juta rupiah. Di sini ada penjelasannya. Salon Audia memberikan fasilitas pembayaran tempo kepada pelanggannya atau promosi. Nah, jadi di tanggal 15 Desember ini sampai tanggal 15 Desember ini Salon Nyonya Audi memberikan promosi kepada pelanggannya untuk bayar tempo. Jadi sampai tanggal 15 Desember telah terkumpul 1,5 juta rupiah. Nah, aktifannya kita langsung saja ke sini. Kasnya itu dikosongin saja, terus piutang atau tagihan. Karena kan pelanggannya itu bayarnya tempo, jadi itu dinamakan piutang atau tagihan. Senilai 1,5 juta, terus perlengkapan dikosongin saja, peralatan kosongin, terus di sini kewajiban dikosongin, modalnya itu bertambah. Karena kan 1,5 juta ini termasuknya ke penghasilan, tapi penghasilannya itu masih tempo, masih kredit ya gitu, belum ada di tangan Nyonya Audia. Jadi di sini modalnya ditambah 1,5 juta, saldo akhirnya kas 10 juta, piutang atau tagihan 1,5 juta, perlengkapan 4 juta, peralatan 10 juta, sebelah kanannya kewajiban 4 juta, modal 21.500.000. Racanya seperti ini. Di sebelah kiri ada aktiva, yaitu kas 10 juta, piutang dagang 1.500.000, peralatan 10 juta, perlengkapan 4 juta. Jumlah aktivanya 25.500.000. Nah, di sebelah kanannya ada kewajiban, yaitu utang dagang 4 juta, dan modalnya 21.500.000. Jumlah pasifanya 25.500.000. Jadi jumlah aktiva sama jumlah pasifa itu sama. Balance. Aksi kelima, tanggal 20 Desember dibayar hutang atas pembelian perlengkapan salon, yaitu tanggal 5 Desember atau transaksi ketiga sebesar 2 juta. Nah, ini itu termasuknya ke kas. Kasnya itu yang tadinya 10 juta, ini transaksi ketiga 10 juta, lalu diambil 2 juta, karena Nyonya Audia membayar hutangnya besar 2 juta, jadi 10 juta diambil 2 juta. Kemudian piutangnya tidak usah ditulis, perlengkapan tidak usah ditulis, peralatan tidak usah ditulis. Lanjut ke yang bagian kanan, kewajiban. Utang, tadinya kan utangnya 4 juta, terus Nyonya Audia membayarnya 2 juta. Kemudian modalnya tetap, jadi saldo akhirnya 10 juta dikurangi 2 juta 8 juta, piutang tetap 1.500.000, perlengkapan tetap 4 juta, peralatan tetap 10 juta, hutangnya jadi 2 juta, modal tetap 21.500.000. Nah, berikut ini neracanya. Di sebelah kiri ada aktiva, kas yang tadinya 10 juta dikurangi 2 juta jadi 8 juta, piutang dagang 1.500.000, peralatan 10 juta, perlengkapan 4 juta. Jadi jumlah aktivanya 23.500.000. Di sebelah kanan kewajiban atau utang dagangnya yang tadinya 4 juta udah dibayar 2 juta jadi tinggal 2 juta. Modalnya tetap 21.500.000. Jadi jumlah pasifanya 23.500.000. Kiri dan kanan sudah sama, seimbang balance.